Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu. Yang lagi viral, anak cewek ngekritik Pak Deddy gara-gara dihapusnya study tour dan wisudaan. Jujur aja gue sebagai emak-emak, gue sangat setuju dengan tindakan Pak Deddy. Karena apa? Study tour itu kita ikut nggak ikut itu harus tetap bayar. Dan udah gitu keselamatan anak-anak kita selama study tour itu nggak banget terjamin ya. Apalagi banyak terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Sekarang kalau udah kecelakaan, siapa yang mau tanggung jawab? Sekolah cuma bisa minta maaf. Terus yang nyesel siapa? Kita sebagai orang tua. Dan dengan entengnya dia bilang bayar cuma 1,2 juta. Dek, 1,2 juta itu banyak loh, bukan sedikit. Kamu tahu nggak gimana susahnya orang tua kamu nyari 1,2 juta buat biaya kamu kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Belum lagi ternyata rumahnya si anak ini baru kena gusur. 1,2 juta bisa buat bayar kontrakan loh. Semangat Aura cinta. Sebentar lagi skill kamu akan jadi seperti Tarwiyah. Jika konsisten, gimana menurut kalian guys? Ya, padahal saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain, Pak. Oke. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya, Pak. Bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada. Cuman pengeluarannya aja di minimal aja, Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Hei anak muda, rumahmu, kontrakanmu tuh di bantaran sungai. Pemerintah bukan tidak ada alasan mengapa menggusur tanah tersebut. Gile lu ya, di depan KDM lu dengan nada tinggi menentang kebijakan tidak diperbolehkannya wisuda sekolah. Sumpah gedek banget, secara masih baru konten saya menyuarakan tidak setuju dengan wisuda sekolah. KDM membuat kebijakan itu memikirkan justru banyak masyarakat yang tidak mampu. Dan kamu yang sekolah gratis karena masuk golongan miskin, kamu dengan gayanya cuma 1,2 juta katanya wisuda. Gile ya. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya, Dem. Saya setuju dan saya dukung ya Pak KDM. Orang-orang kayak begini mendingan nggak usah dikasih kesempatan lagi deh. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak karena akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya, akan membuat berita-berita yang membuat hoax gitu. Nah, ciri-cirinya orang-orang kayak begini nih, hati-hati ya. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya, Dek. Memang susah ya. Kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau, malah mendukung. Aduh, bingung saya. Kalau saya penerimaan karyawan nih, kalau ada karakter kayak begini udah nggak dilirik sama saya, langsung coret. Orang ini nih. Aduh, kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA. Biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah, woi. Pengkritik Gubernur Jabar ternyata orang miskin yang belagu. Sudah miskin, belagu, tinggal di tanah orang lain, mengkritik. Kritiknya mending kalau kritiknya bagus, kritik dengan baik. Itu bagus anak muda kalau kritik itu, kritik pemerintahan demi kemajuan, bukan kritik cara yang salah. Makanya dibully oleh netizen ya karena dia salah. Ini anak yang belagu, sok pengen kritis, tapi salah. Pola pikirnya yang salah. Nah kebetulan juga mungkin dia anak manja. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang guys, yaitu tentang apa guys? Tentang kasusnya ada siswi remaja ya yang tidak setuju dengan acara perpisahan sekolah yang dilarang. Bukan dilarang sih, kayak KDM ini, Kang Deddy Mulyadi menyarankan ya kalau perpisahan itu sebaiknya atau wisuda itu diadakan gitu ya. Nah, ini ada beberapa komentar nih dari netizen ya, dari postingan ini guys ya. Dan ini kan aku sempat bahas juga di video aku sebelumnya, mungkin kalian bisa lihat di berandaku ya.
Dan ini ada beberapa komentar lagi dari para netizen kan, dan ini makin seru aja ya komentar-komentar dari para netizen ya yang menghujat anak remaja ini guys ya. Dan kita lihat guys, dirujak habis-habisan nih guys ya. Kita lihat guys. Orang yang tidak Gubernur tidak normal berulah lagi katanya. ijazah ke sekolah, nilai uangnya 1,3 triliun. Gubernur tidak normal tapi membahagiakan. Waduh. 1,3 triliun rupiah. Ya, betul. Bukan 100 juta, bukan 1 miliar, tapi 1,3 triliun rupiah. Waduh. Itulah total uang yang harus dikeluarkan pemerintah provinsi demi satu keanehan, membantu anak-anak miskin yang belum bisa mengambil ijazah karena belum lunas bayar sekolah. Sebuah ketidaknormalan yang sangat indah. Sebab gubernur normal biasanya berpikir, itu urusan pribadi masing-masing. Tapi Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang tidak normal ini, justru memilih berpikir bagaimana mungkin masa depan mereka harus berhenti hanya karena ketiadaan uang. Kalau standar gubernur normal adalah sibuk membuat proyek yang mentereng, Kang Deddy memilih proyek tak kesat mata, menyelamatkan harapan rakyat kecil. Kalau gubernur normal sibuk membuat statistik pembangunan, Kang Deddy justru membangun jiwa manusia-manusia sederhana. Mungkin benar ketidaknormalan seperti ini justru yang harus menjadi normal baru. Semoga semakin banyak gubernur tidak normal di negeri ini. Gubernur yang lebih banyak mikirin rakyat miskin daripada mikirin pencitraan. Benar, Karena setuju. ketidaknormalan semacam ini yang membuat rakyat kecil bisa tersenyum. Pertanyaannya untuk kalian, kalau menurut kalian lebih baik gubernur normal atau gubernur tidak normal seperti Kang Deddy Mulyadi? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Kalau buat bantu orang tua saya perlu. Kasih bantuan 10 juta dibilang nggak terlalu penting. Selain sombong, punya tinggi juga tidak mempunyai etika guys. Sebenarnya ini anak bagus ya, berani. Cuma ya kita lihat lagi deh videonya ya. Cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan selain sombong, egonya pun tinggi. Waduh. Mau dikasih bantuan 10 juta katanya nggak terlalu penting. Iya, menurut lu nggak terlalu penting. Yang penting itu lu jalan-jalan, seru-seruan sama temen lu itu, wisudaan, foto-foto di tempat-tempat yang mewah kayak gitu kan. Yang penting itu. Attitude nol ini. Waktunya juga malah mendukung. Gak apa-apalah, bisa dicicil juga. Daripada nabung buat jalan-jalan anak, mendingan nabung buat beli tanah aja, rumah gitu loh. Udah tahu sekarang ekonomi sulit. Kepala rumah tangga juga kan itu tahu sendiri jualan apa. Botol katanya, botol kaca. Mendingan hemat-hemat lah, buat apa duitnya gitu. Untung dapet gubernur yang baik hati loh. Apalagi ini kan penggusuran ini bukan ide dari gubernur. Itu kan idenya bupati ini. Program bupati ini, penggusuran ini bukan dari gubernur. Udah mending gubernur mau membantu loh. Bukannya terima kasih, kok malah nyinyir gitu. Sampai akhir pun dia nggak mau salaman loh sama Deddy Mulyadi. Parah ini bocil. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Bukannya mirip sama bocah. Membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Benar. Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Waduh guys.
Benar-benar ya. Menurut pendapat kalian gimana nih guys setelah melihat beberapa ya komentar dari para netizen guys terkait beredarnya video ini ya. Dan menurut aku ya iya benar kata Kang Deddy, ngapain ngurusin namanya wisuda ya, yang pada ujung-ujungnya buat kontrak aja susah, buat makan aja susah ya. Ya kalau misalnya pengen acara perpisahan wisuda itu ada ya tinggal bikin sendiri aja gitu ya guys ya. Mungkin mereka tuh pengen pakai baju toga atau gitu itulah. Itu kan biasanya adanya di zaman-zaman aku itu, zaman itu SMA itu nggak ada ya kayak wisuda adanya pas kuliah gitu guys. Tapi zaman sekarang itu SD, SMP, SMA itu ada wisuda dan itu butuh biaya yang lumayan buat orang ya atau orang tua ya, maksudnya orang tua yang maaf ya yang kurang ekonominya gitu ya. Itu sangat-sangat berat gitu kalau misalnya ada acara ya entah wisudahan atau mungkin ada acara study tour ke luar kota gitu ya guys ya. Itu butuh biaya dan untuk orang tua ya, untuk orang tua yang maaf ya yang ekonominya kurang itu sangat-sangat membebani gitu ya. Mungkin bagi anak-anak yang pada anak-anak yang mungkin tidak mengerti bagaimana sulitnya mencari uang itu ya, hanya tahu ini ada gitu uang dan aku mau gitu loh guys ya, tanpa harus menahan egonya gitu ya guys ya. Karena kalau aku sendiri ya melihat kalau seandainya melihat orang tua ekonominya lagi ini ya harus ini ya menahan ego gitu guys, walaupun pengen cuma ya udahlah melihat orang tua kayak gini gitu ya. Kalau aku, tapi kan setiap orang beda-beda gitu guys. Dan kita lihat lagi ada berita apa lagi guys. Miskin aja belag. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak tinggal di Jawa Barat, tapi gue gregetan aja tuh ngeliat tuh bocah udah kritik gubernurnya yang jelas-jelas tuh ngebantu dia gitu. Soalnya tuh setiap Kang Deddy ngomong dia selalu ngelawan, selalu ngebantah, ngejawab semua yang dijelaskan sama Kang Deddy. Dia protes dengan adanya kebijakan nggak ada tuh yang namanya perpisahan sekolah karena membebani biaya orang tua kan. Tapi pas ditanya sama Kang Deddy, kamu orang punya apa orang miskin? Terus dengan tegas dia jawab, iya saya mengakui bahwa saya miskin. Waduh. Tapi kenapa lu sombong, Neng? Sampai Kang Deddy bilang, miskin aja belag. Diultikan lu sama gubernur lu sendiri jadi. Lu sombong banget, bocil. Lu sombong banget, aur-auran. Benar ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja, lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Dan yang bikin gue greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama bapak aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Iya ya, harusnya salaman apalagi kepada orang yang lebih tua gitu loh guys ya. Dan gimana guys menurut pendapat kalian setelah melihat beberapa komentar dari para netizen kan? Ya jadinya dihujat walaupun viral terkenal tapi terkenal karena hujatan guys. Ini pasti malunya, wow mana ini jejak digital ya nggak hilang gitu guys ya. Dan gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalian lebih memihak mana antara Kang Deddy Mulyadi atau remaja ini guys ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.